record juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Salam dan bahagia yang kami hormati Pak Fauzi Amin Nasir sebagai fasilitator kami dan Ibu Rita Dwinawanti sebagai pengajar praktik kami. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Rudi Permonoputro dan rekan CGP saya angkatan 9 yaitu Ibu Anistiawati akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik, di mana pada kesempatan kali ini akan dilakukan secara bergantian dan dimulai dan diawali dengan saya dulu sebagai coaching dan Bu Anis sebagai coachingnya. Bu Anis sudah siap? Sudah, Pak. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih Bu Anis. Bisa kita mulai Bu Anis? Sudah, Pak. Oke, kita akan melaksanakan praktik coaching sesi pertama dulu ya. Saya sebagai coachingnya dan Bu Anis sebagai coachingnya. Oke, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabar Bu Anis? Alhamdulillah, Pak. Oh, alhamdulillah. Baik ya? Iya, Pak. Sehat kah? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tadi udah makan siang belum ini? Oh, saya agak puasa, Pak, ini alhamdulillah. Oh, enggak. Oh, puasanya agak ya? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Luar biasa sekali Bu Anis ya, prihatinnya luar biasa. Lanjutkan ya Bu Anis ya. Oke, kita ya Bu Anis. Pada kesempatan kali ini kemarin kan Bu Anis sepertinya eh, chatting saya ya, japri saya kalau mau ketemu dengan saya, mau ngobrolin telepon. Iya, benar sekali, Bapak. Saya pengen ketemu dengan Pak Rudi karena ada sesuatu hal, Pak, yang ingin saya katakan. Oh, ada sesuatu hal. Oh ya, tapi ini mohon maaf sekali karena memang kita sama-sama agendanya banyak. Iya. Ini kita daring aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Malah saya lebih enak kalau seperti ini, Pak. Ini daring seperti ini juga kita bisa intens juga. Nggih. Biar Benar. malah masalah saya itu bisa segera selesai gitu loh, Pak. Kan nggak nyaman, Pak. Oh iya, jadi Bu Anis mau ngobrolin masalah apa ini emangnya? Oh, jadi gini loh, Pak. Saya tuh punya masalah. Jadi masalah saya itu terkait dengan itu loh, Pak. Saya bingung menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran. Saya tuh merasa minder, Pak. Teman-teman guru di SMA saya tuh sudah pintar-pintar menggunakan aplikasi, tapi saya kok nggak bisa-bisa ya, Pak. Jadi saya merasa minder. Makanya saya tuh pengen ketemu Pak Rudi. Saya merasa bahwasanya Pak Rudi itu lebih enak buat bicara gitu, Oh, Pak. tuh ya ya. Jadi Bu Anis itu punya masalah minder ya. Iya, Minder Pak, benar terkait sekali. teman-teman Bu Anis sudah bisa Canva, terus Bu Anis Belum belum bisa. bisa Oh, saya. belum bisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Nggak apa-apa Bu Anis. Ya, semua itu butuh proses ya Bu Anis. Jangan jangan utamakan mindernya. Kita realistis saja. Jadi nanti pasti kita akan menemui prosesnya sendiri seperti itu. Nah, sekarang apa sih? Kok bisa kok Bu Anies itu bisa minder gitu? Selain memang karena teman-teman guru Bu Anies itu udah bisa. Nah, jadi minder. Nah, selain itu apa Bu Anies coba? Jadi kan gini Pak, pada waktu pembelajaran, nah saya kan guru BK. Nah Ya, sebelum saya itu ada pelajarannya Budika Pak, itu pelajaran geografi. Nah itu menggunakan aplikasi Canva, jadi kayak ada video-video yang ada di dalam Canva. Nah seperti ya. itu. Nah anak-anak itu antusias sekali Pak. Jadi pas waktu pelajaran saya dia bilang bahasanya kok tidak seperti kayak Bu Dika itu. Nah, saya Oh, iya. merasa minder sekali, Pak, pada waktu itu. Jadi kayak merasa saya tuh nggak berguna jadi guru.
Nggak apa-apa Bu Anis. Semua guru pasti pernah merasakan hal seperti itu ya Bu Anis. Tegarkan hati Bu Anis. Nah, sekarang coba deh identifikasi bareng-bareng. Eh, jadi kenapa Bu Anis belum bisa dan teman-teman belum bisa? Coba Hmm. kita cari solusi, coba kita identifikasi penyebab-penyebabnya. Ayo bareng-bareng Bu Anis, coba ayo. Kalau menurut Kenapa sih? saya mungkin Pak, karena saya itu memiliki rasa minder terlebih dahulu deh Pak. Terus kedua mungkin saya itu juga kurang bergaul Pak dengan teman-teman Heeh. saya. Mungkin jadi saya kayak nggak ada group discussion untuk bagaimana cara penggunaan Canva Pak. Padahal Oh, kalau melihat YouTube itu kan kadang saya tuh bingung karena terlalu cepat gitu loh Pak iya jedanya. benar. Iya, ya yang dirasakan Bu Anies itu memang wajar ya Bu Anies. Apalagi kalau kita hanya otodidak belajarnya. Jadi kalau kita memang sekarang di YouTube itu banyak banget tutorial seperti itu. Tapi kalau kita eh, coba dari permasalahan tutorial, kira-kira eh, bisa nggak Bu Anies menemukan solusi dari tadi yang minder, coba biar nggak minder gimana coba? Oh, Atau yang satunya tadi biar punya temen. Emang nganu, coba coba ajak temen paling deket Bu Anies deh yang di sekolahan. Coba ayo. Oh, mungkin Pak, saya merasa mungkin saya akan membaca buku dulu Pak, bagaimana penggunaan Canva karena mungkin tipikal saya tuh nggak begitu paham Pak kalau mendengarkan YouTube. Jadi saya membaca dulu. Nah dari itu saya nanti juga akan minta diskusi Pak dengan teman-teman saya di sekitar saya. Misalkan Hmm, kan saya bisa nanti eh, ke Mbak Ima, mungkin kan Mbak iya, Ima kan lebih mudah ketika menjelaskan itu lebih mudah dicerna gitu loh iya, Pak. Nah, iya dari benar. itu kan nanti saya Hmm, bisa belajar Pak menggunakan Canva pastinya dan kedua itu seperti ini Pak, saya pengen bahwasanya ketika saya dalam menyampaikan pembelajaran itu diterima baik dan anak-anak juga menerima sesuai dengan tujuan saya. Makanya saya menjadi motivasi tersendiri agar saya bisa belajar Canva itu Pak. benar, 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 benar. Bu Anies sudah menemukan solusi tersendiri itu. Nah, sekarang karena coba Bu Anies barusan kan sudah menemukan solusi tuh ya. Nah, nanti eh, untuk kedepannya itu rencana realisasinya gimana Bu Anies? Seperti contohnya tadi Bu Anies melakukan diskusi dengan teman paling dekat. Nah, itu minta minta diskusi, minta diajarin dan sebagainya. Ayo coba ceritakan. Yang pertama kan mungkin saya nanti pulang sekolah Pak, pulang sekolah saya mau Hmm, ke hmm. Togamas dulu Oh untuk ya. beli buku. Nah itu, Hmm, kalau enggak ya mungkin setelah kita selesai ini nanti saya mau cari jurnal-jurnal atau buku-buku referensi Pak hmm. yang e-book Ya, itu terkait dengan penggunaan Canva. ya, Nah ya. kalau setelah itu nanti saya kayaknya kan ini nanti udah pulang sekolah Pak, jadi Bu Ya. Ina mungkin udah pulang. Nah, Hmm, nanti hmm. kayaknya saya mau WA aja Pak untuk besok ketemu secara langsung. Nah, kan saya udah belajar hari ini. Nah, Ya, harapan benar. saya nanti besok itu saya meminta bantuan Bu Ima untuk memonitoring saya dalam penggunaan Canva itu Pak. Jadi Makanya, nanti ya benar benar. apa enggak gitu. Jadi Nih, untuk melihaikan gitu loh Pak. ya benar sekali. Jadi apa yang direncanakan Bu Anies itu benar sekali. Jadi nanti apalagi kan Bu Anies berdasarkan literasi juga kan Iya, dasarnya. Ada literasinya, ada tutorialnya, dan nanti ada teman sejawat sebagai controllingnya. Itu luar biasa sekali. Nah nanti setelah Bu Anies punya rencana seperti itu, tuh, nanti kalau Bu Anies sudah bisa, nah udah bisa dengan apakah nanti bisa apa memperbaiki rasa minder Bu Anies? nah, kalau misalkan saya udah bisa kan saya nggak akan minder lagi, Pak. Ah, Otomatis kan saya langsung mengaplikasikan itu di ya. depan anak-anak. Berarti kan saya nanti bisa pembelajaran menggunakan Canva. Jadi anak-anak juga nggak bosan, Pak, dalam pembelajaran saya. Nah, itu yang kita maksud. Akhirnya Bu Anies menemukan solusinya sendiri kan, luar Iya, biasa. Pak. Nah,
Itu. Nah, sekarang kan kita tadi berbicara tentang tanggung jawab setelah Bu Anis berhasil menguasai Canva. Nah, rencana tindak lanjutnya gimana nih? Ya, penerapan di kelas contohnya atau gimana? Silakan Bu Anis coba. Nah, nanti kan saya akan menerapkan kan Pak di kelas. Nah, dari itu saya juga ingin belajar terkait konten-konten yang lain apa di Canva Pak, misalkan menyisipkan video-video jadi biar menginspirasi anak karena kan saya guru BK jadi kan banyak-banyak video yang bisa menginspirasi anak. Dan Ya. terakhir saya juga Pak harus menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk terbuka kepada anak-anak untuk penilaian saya menggunakan aplikasi Canva. Walaupun misalkan saya mungkin kurang lihai dibandingkan guru yang lain, ya saya tetap harus optimis bahwasanya harus lebih bisa lagi untuk di hari-hari esoknya. Jadi saya ingin tahu penilaian anak-anak terhadap diri saya menggunakan aplikasi dalam pembelajaran, Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Anis. Bu Anis, saya berikan apresiasi yang sangat besar sekali karena hasil coaching kita kali ini, Bu Anis berhasil menemukan solusi sendiri. Walaupun memang kita ngobrol santai seperti itu, kita saling membantu untuk bisa menemukan solusi untuk permasalahan Bu Anis. Seperti itu, nggih. Nah, Nggih. makanya dari itu besok-besok lagi untuk ke depan mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi ya dengan cerita hal positif dari Bu Anis. Siap Pak, saya juga ingin menceritakan progres saya ke Bapak. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu Pak Rudi. Terima kasih Bu Anis. Oke. Untuk sesi coaching kali ini kita sudahi ya Bu Anis nggih. Kita Baik Pak. bertemu lagi minggu depan. Semoga Bu Anis menemukan progres positif untuk kedepannya. Terima kasih dari saya. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Sudah masuk Bu Anis? Sudah Pak. Oke. Menurut Bu Anis, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Baik ya? Ya Kemitraan sudah baik Pak. Iya. Tapi kan itu yang nilai jenengan sendiri atau Pak? Refleksi diri. Pak, tapi jenengan anu sendiri toh, anunya jenengan rekam toh Pak? Apa? Ngerekam? Itu nih, Saya ngerekam sendiri kok. Ya udah. Gunanku soalnya laptopku masih rusak Pak. Ini aku pakai laptop sekolahan, aku bingung aku. Oke, Bu Anis, kita sampai pada umpan balik dari Koci ya. Saya minta Bu Anis untuk memberikan umpan balik ke saya.
Menurut saya Panjenengan sudah bagus Pak menggunakan alur tirta dengan baik. Kemudian dibandingkan yang kemarin ini sudah ada summarizing-nya, sudah ada kesimpulannya. Baik. Dan saya menjadi kunci Anda merasa bahwasanya terbantu dalam menyelesaikan masalah. Merasa terbantu Iya. dalam menyelesaikan terintegrasi dengan rasa. Kita Bu Anis sama itu? Sudah. Oke. Oke. Setelah ini saya baca ya Bu Anis ya berarti ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Bu Anis. Izinkan saya membaca refleksi diri praktek coaching ya ini ya. Praktek coaching pada hari ini dengan Bu Anis sebagai coachingnya. Refleksi diri saya yang pertama, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita hari ini? Yang pertama yaitu kemitraan berjalan dengan baik, alur tirta berjalan dengan baik. Yang kedua, fokus ke apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu yang perlu ditingkatkan lagi, fokus ke topik permasalahan coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, ya dengan fokus dengan setiap hal yang disampaikan coaching, hingga coaching tetap berjalan dengan bermakna. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, terus-menerus mengupgrade skill coaching. Nah, sekarang saya akan bacakan umpan balik dari coaching, ya, di mana coachingnya adalah Bu Anis Setiawati. Ya, apa yang Bu Anis rasakan pada saat coaching? Menurut Bu Anis, coaching kali ini saya sudah menggunakan alur tirta dengan baik yang terintegrasi dengan rasa. Di mana rasa itu receive, knowledge, summarize, dan act. Dan saya dan Bu Anis menjadi coaching, merasa terbantu dalam menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Bu Anis. Saya izin stop sharing ya. Oke. Oke. Ya, kurang 3 menit untuk persiapan Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anis Setiawati. Saya dari SMA Negeri 7 Surakarta. Saya adalah CGP Angkatan 9. Nah, di sini saya akan belajar pada modul 2.3 terkait dengan coaching. Nah, di sini saya adalah sebagai coach dan teman saya Bapak Rudi Permono Putro sebagai coach saya. Oke, selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Pak Rudi. Bagaimana kabarnya Pak Rudi? Selamat siang juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tetap kita berjalan bagaimana seharusnya. Iya, ya benar sekali Pak Rudi. Tapi tetap kita harus bersyukur terkait dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Iya, benar sekali Pak.
Saya kayaknya melihat bahwasanya Pak Rudi agak sedikit lesu. Tadi sudah makan belum? Ya, eee, agak telat makan sebenarnya tadi, Bu Anis. Oke, Karena ya. emang agendanya banyak banget gitu. Oke. Nah, besok lagi jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, Pak, karena dari kesehatan kita bisa melakukan hal-hal baik untuk sekitarnya. Oke, Oke. Pak Rudi, mohon maaf ya kemarin mungkin ketika Bapak Rudi telepon saya ingin bertemu, tapi saya baru tidak bisa, Pak, karena kemarin ada, acara di luar sekolah, jadi saya belum bisa bertemu dengan panjenengan. Nah, untuk itu saya, apa ya, istilahnya ingin sekali bertemu dengan, Pak Rudi dengan Zoom pada siang hari ini, gitu. Iya. Tidak masalah ya, Pak, ya? Iya, nggak masalah. Oke. Saya sudah bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bu Anis. Iya, semoga nanti pertemuan kita ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya ya, Pak, untuk Amin. membantu Pak Rudi dan saya juga merasa juga, bahagia ketika saya bermanfaat untuk lainnya. Iya, Nah, siap. sekarang saya minta tolong Pak Rudi untuk menceritakan terkait apa yang, Pak Rudi rasakan selama ini. Iya, jadi kan, kemarin saya telepon itu kan sebenarnya saya pengen cerita ini, Bu Anis. Iya, Tapi karena bagaimana, memang, Pak? Bu Anis juga nggak bisa, alhamdulillah sekarang bisa ya, Bu Anis ya. Iya. Nah, jadi saya punya permasalahan, Bu Anis. Jadi, hampir saya kan mengajar 17 kelas ya, Bu Anis ya. Betul, Saya Pak. mengajar 17 kelas itu hampir setengah lebih itu, tata keramanya agak berkurang sekarang. Jadi saya itu terbebani sekali. Apalagi saya sebagai seorang guru bahasa Jawa kan, Bu Anis ya. Saya punya idealisme tinggi terkait tata krama. Itu Betul. betul lah. Saya tertrigger sekali setiap masuk ke kelas itu dan selalu menjadi pikiran saya terus. Jadi siswa-siswa sekarang itu kurang banget tata keramanya. Itu gimana ya, Bu Anis ya? Oke, Bapak, pasti Pak Rudi tidak nyaman ya dengan, masalah yang dialami Pak Rudi. Nah, tadi Pak Rudi menyampaikan bahwasanya tadi 17 kelas ya, Pak, Iya, saya yang jenengan ampu. Nah, sekarang Pak Rudi saya mau tanya, berapa kelas, siswa yang memiliki mohon maaf, sopan santun yang berkurang dan lain sebagainya, seperti itu? Itu plus minusnya tadi Bu Anis, 10 kelasan. Kan lebih 10 dari kelas? Iya, lebih dari setengah ya. Nah, untuk, 10 kelas tadi, per kelas itu kira-kira setengahnya atau berapa orang, Pak? Kalau itu sih rata-ratanya 1 sampai 5 orang sih, Bu Anis. 1 sampai 5. Oke. Cuma Nah, memang ada 1 sampai 2 kelas yang memang hampir semuanya. oh, ya. Nah, menurut Pak Rudi, apa istilahnya, nyaman nggak dalam situasi seperti itu? Sangat tidak setuju. Sudah. Apalagi saya punya idealisme yang seperti itu kan juga. Heeh. Nah, untuk ke depannya Pak Rudi, pasti Pak Rudi ingin mengubah anak-anak berperilaku lebih sopan santun sesuai dengan adat kita, adat Jawa, istilahnya seperti itu, sesuai unggah-ungguh. Nah, itu kira-kira Pak Rudi menginginkan seperti apa anak-anak? Seperti itu, Bu Anis. Jadi, paling enggak anak-anak saya, murid-murid saya itu tahu tata krama paling sedikit gitu. Misal masuk kelas terus izin, kalau ada gurunya izin. Soalnya yang di kelas-kelas yang saya ampu itu, 10 kelas itu, sebagian besar kalau masuk itu nyelonong saja, Bu Anis. Nggak izin apa, dan di situ ada saya, ada gurunya. Ya. Dan saya tanya teman-teman rekan kerja saya, juga seperti itu ternyata. Kan, mungkin memang mungkin kita bisa asumsikan mereka belum tahu, Bu Anis. Nah, betul. Nah, sekarang gini, sekarang kan kita sudah mengetahui bahwasanya ternyata dari tujuan, permasalahan ini tuh banyak anak-anak yang tidak memiliki unggah-ungguh. Nah, Pak Rudi juga sharing ke teman-teman ternyata anak tersebut itu rata-rata juga melakukan perbuatan tersebut, mohon maaf masuk ke kelas nyelonong dan lain sebagainya, itu bukan untuk pelajaran Pak Rudi saja. Iya, Nah,
kira-kira Pak Rudi, ketika Pak Rudi nanti merubah untuk menjadi pelopor dalam perubahan, Pak Rudi mau tidak? Ya sangat mau Bu Anis. Nah, sekarang kalau kira-kira kalau mau itu langkah-langkah apa Pak yang harus dilakukan Pak Rudi untuk ke depannya? Kemungkinan karena hal itu terjadi tidak pada pelajaran saya saja, saya ingin mengajak teman-teman guru, rekan-rekan guru untuk satu komunitas belajar ya atau komunitas praktisi nanti dirapatkan bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng gimana sih jalan keluarnya. Nah, seperti itu nanti Boni, salah satunya. Iya, itu luar biasa sekali loh Pak Rudi, ketika Pak Rudi memiliki pemikiran itu. Nah, ketika udah punya komunitas praktisi, pasti kan harus ada action yang realistis biar merubah anak. Itu bagaimana Pak, menurut itu Boni? menurut saya Boni. Jadi dari nanti kita sharing, kita diskusi di komunitas praktisi saya di SMA saya, itu nanti saya mengarahkan untuk memberikan ide-ide terkait gimana sih caranya, karena saya kan memang guru bahasa Jawa ya, yang disiplin saya ada tata keramanya seperti itu. Nah, saya ajak teman-teman saya gimana sih caranya membiasakan tata krama ke anak-anak. Nah, itu saya punya ide untuk membuat sebuah keyakinan kelas, Bu Anis. Nah, luar biasa sekali Pak Rudi. Ketika keyakinan kelas jenengan bentuk, kira-kira dampaknya hanya untuk jenengan atau untuk teman-teman rekan guru atau untuk siswa juga Pak? Itu menurut saya bisa semuanya, bonus karena kita dari komunitas belajar saling sharing, mereka dapat ilmunya, terus mereka nanti buat rencana tindak lanjut untuk bisa diaplikasikan di kelas-kelas masing-masing. Itu akan dapat. Jadi nantinya outputnya ke masalah itu. Seperti itu. Nah, Gimana, Bu? luar biasa sekali Pak, saya dukung. Nah, saya pengen tahu Pak, dengan rencana baik Bapak yang Bapak buat itu kapan Pak realisasinya? Ya, kemungkinan bisa minggu depan, Bu Anis. Jadi minggu ini saya buat undangan dulu tuh, guru-guru. Undangan dulu, nanti saya buat undangan. Saya izin dulu ke kurikulum terutama. Kurikulum nanti biar bisa diagendakan. Nah, setelah itu minggu depan saya mulai komunitas belajarnya, saya sharing, terus setelah saya sharing, kita buat jadwal bareng-bareng tuh, due date-nya. Kita buat biar nanti pelaksananya minggu kapan, atau minggu depannya lagi untuk pembuatan keyakinan kelas itu. Oke, berarti target untuk melaksanakan ini kira-kira berapa lama Pak? Ya, karena kita memang kerjasama dengan rekan guru ya, rekan sejawat. Apalagi bisa teman rekan sejawat saya juga posisinya wali kelas. Nah, itu 1-2 bulan bisa lah. Seperti itu. Oke, nah ternyata Pak Rudi itu luar biasa loh. Sebenarnya dalam permasalahan ini Pak Rudi memiliki kompetensi untuk menyelesaikan ini dengan runtut dan sangat baik. Nah, sekarang nanti saya minta loh Pak Rudi, setelah Pak Rudi melakukan perubahan tersebut, berarti kira-kira bertemu saya lagi kapan Pak? Ya minggu depan atau 2 minggu lagi juga nggak apa-apa, Bonis. Oh gitu, berarti Tapi terkait dengan progres itu. iya bisa. Bukan 2 bulan lagi setelah dilakukan. Ya boleh lah, nanti selonggarnya Bu Anies bagaimana, seperti itu. Iya, tadi kan Pak Rudi sudah menjelaskan bahwasanya nanti sekitar 2 bulan akan diterapkan karena habis ini konsultasi dengan kurikulum dan lain sebagainya. Nah nanti setelah penjenengan melaksanakan dengan baik, nanti bisa diutarakan kepada saya ya Pak. Jadi apa yang telah Bapak lakukan dan progresnya seperti itu. Oke, tapi saya kalau boleh bilang Bu Anies, jadi setelah coaching dengan Bu Anies hari ini saya merasa tercerahkan, Bu Anies. Saya merasa tercerahkan, padahal ya saya sebelum ngobrol sama Bu Anies kayak gini saya bingung. Tapi setelah kita ngobrol santai ternyata
bisa juga ya saya. Iya. Nah, alhamdulillah ketika Bapak telah merasa nyaman terhadap saya, tapi saya juga luar biasa loh Pak terhadap apresiasi yang Bapak lakukan karena pada hakikatnya saya hanya membantu untuk menanyakan sedikit untuk Bapak dan yang memberikan penyelesaian masalah itu juga Bapak Rudi sendiri gitu. Nanti saya tunggu ya Pak untuk progresnya ke depan dan bagaimana untuk bertemu dengan komunitas dalam membuat keyakinan kelas untuk anak-anak. Semoga berhasil ya Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Rudi kepada saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya izin undur diri, boleh? Boleh, Bu Anis. Terima kasih ya. Iya, Waktunya. terima kasih. Nggih. Ya, ini saya share screen dulu ya. Ya, langsung share screen. Masuk. Yuk. Masuk. Fokus kepada kejadian. Yang perlu saya perbaiki untuk saya perlu perbaiki yaitu terkait dengan manajemen waktu. Ya Pak, sekarang saya mau tanya Pak, tuliskan umpan balik dari Kuci. Apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching Pak? Oke, yang saya rasakan Bu Anis sangat nyaman dan coaching bimbingan yang dilakukan oleh Bu Anis terhadap saya itu membantu saya untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan saya sendiri. Dan yang coaching yang telah kita lakukan itu membuat saya lebih nyaman dan lebih menerima segala dan membuat lebih nyaman apa Pak? atas lebih nyaman dan lebih menerima atas segala permasalahan saya. Oke. Gitu. Sudah Pak? Sudah. Oke. Itu dianu ya, Bro. Refleksi di
Saya bacakan dulu, boleh ya? Iya, silakan Bu Anis. Dibaca dulu. Yang pertama, menurut saya, refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, menurut saya menerapkan presence kehadiran dan menerima coaching dengan baik serta menjalin kemitraan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan, yang perlu saya perbaiki yaitu identifikasinya jangan terlalu panjang, saya terlalu mulek-mulek menurut saya. Ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Saya fokus kepada coaching dalam menjawab terkait dengan masalah siswa tadi dan bagaimana langkah-langkah Tirta untuk menggiring masalah coaching. Nah, yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Yang saya perbaiki yaitu terkait dengan manajemen waktu ketika melaksanakan ini. Kemudian apa yang dirasakan coaching dalam saya menerapkan coaching, yang dirasakan sangat nyaman, membantu dalam menumbuhkan solusi dalam masalah coaching, kemudian dan membuat lebih nyaman dalam menerima segala permasalahannya, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Lanjutkan. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak Anis. Kalau sudah terus piye, Pak? Belum, Bu. Kalau sudah kita nunggu instruksi. Oke. Mana ini. Anis, karena tadi ada pembukaan, saya tutup ya. Nanti kita Oke. Bapak Fauzi Aminasir selaku fasilitator dan Ibu Rita Gunawanti sebagai pengajar praktik kami calon guru penerus Pancasila. Saya Rudi Permono Putro, CGP yang atas 9 dari SMA Negeri 3 Surakarta, dan rekan saya Anis Tiawati dari SMA Negeri 7 Surakarta. Demikian praktik coaching pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Bu Anis, Pak Rudi? Sudah, Pak. Sudah. Baik, saya tutup rekamannya ya. Iya.